pagi Ibu Bapak Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, saya Pendeta Evelyn Likumahua, Pendeta Jemaat di GPIB Ora et Labora Semunte, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menyapa Ibu Bapak Saudara di pagi hari ini dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Mari kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sebagaimana dituntun oleh Sabda Bina Umat pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai 7. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang boleh kembali kami nikmati di hari ini. Anugerahkanlah kerendahan hati kepada kami, supaya kami boleh memberi diri untuk menerima dan memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 7 menyatakan, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Dalam hidup ini, ibu bapak, saudara, bahkan saya tentunya pernah diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk mengambil keputusan atas pilihan tersebut. Pengambilan keputusan
atas pilihan yang akan kita tetapkan tidak selalu dengan mudah dapat segera kita putuskan. Keputusan yang diambil dengan terburu-buru dan secara gegabah tentunya akan berdampak kurang baik bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya, ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum nantinya kita mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi kehidupan kita. Dalam pembacaan kita, salah seorang kerabat terdekat dari Elimelek sedang berada dalam sebuah pilihan untuk segera memutuskan apakah dia bersedia menjadi penebus yang akan membeli tanah pusaka Elimelek yang saat itu dijual oleh Naomi, janda dari Elimelek. Jika sang kerabat bersedia membeli tanah itu, maka dia juga berkewajiban untuk membiayai kebutuhan dari Naomi dan juga Ruth yang adalah janda anak Elimelek yang sudah meninggal. Awalnya, sang kerabat terdekat bersedia. Ia memperhitungkan bahwa dengan membeli tanah itu, ia bisa mengelolanya dan kemudian mendapatkan keuntungan dari tanah itu nantinya. Namun keputusannya berubah. Dalam ayat yang kelima, Boas mengingatkan kepada kerabat terdekat tersebut akan kewajiban lain yang berhubungan dengan keberadaan seorang Ruth sebagai janda dari anak Elimelek yang sudah meninggal. Menurut hukum Levirat, sang penebus dari tanah pusaka Elimelek juga harus menikahi Ruth untuk meneruskan dan menegakkan nama Elimelek di atas tanah pusakanya. Karena kewajiban ini, sang kerabat terdekat menolak dan tidak bersedia untuk menjadi penebus bagi tanah itu. Ia memperhitungkan jika dalam pernikahannya lahir seorang anak dengan Ruth, maka tanah yang awalnya sudah dia beli dengan harta dan uangnya akan kembali menjadi milik dari anak tersebut yang akan menegakkan nama Elimelek di tanah pusaka tersebut kembali. Dalam perhitungannya, dia akan merugi. Sang kerabat terdekat tidak bersedia menjadi penebus karena ia tidak mau merasa rugi terhadap tanah yang sudah dia beli. Sehingga ia menyerahkan haknya untuk menebus tanah itu sebagai kerabat terdekat kepada Boas. Dengan lapang dada, Boas tanpa memperhitungkan untung rugi yang akan didapatkannya, ia bersedia membeli tanah itu, menebusnya, dan menikahi seorang Ruth. Terlihat jelas alasan dan latar belakang dari sang kerabat terdekat dan juga Boas. Kelapangan dada Boas untuk menjadi seorang penebus bagi tanah pusaka milik Elimelek diperhitungkan dan diberkati oleh Allah, sehingga ia menjadi bagian dari silsilah yang kemudian menghadirkan Yesus sebagai juru selamat dan penebus bagi seluruh isi dunia. Lalu bagaimana dengan ibu bapak saudara dan juga saya? Apa yang selama ini menjadi pertimbangan kita ketika kita memutuskan setiap pilihan dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan pagi hari ini, sebagai umatnya kita diajak untuk mengambil keputusan dalam hidup ini, tidak hanya sekedar karena
memperhitungkan untung rugi yang akan kita dapat dari keputusan itu nantinya. Kita diajak untuk mengambil keputusan dengan juga memperhitungkan belas kasih kepada orang lain. Keputusan yang kita ambil hendaknya tidak hanya memberikan kesenangan dan semata-mata untuk kepentingan diri kita secara pribadi, tapi juga dapat memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Keputusan yang kita ambil hendaknya tidak hanya melegakan diri kita secara pribadi, tapi juga dapat memberi kelegaan kepada orang lain. Di atas semua itu, jangan pernah lupakan untuk mengikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil dalam hidup ini. Jadikan kehendak Tuhan sebagai dasar dan pedoman utama atas setiap keputusan yang akan kita ambil. Selamat menghadapi setiap pilihan dalam kehidupan kita di hari ini. Selamat berkarya bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil dengan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa mengingat dan mengikut sertakan Engkau dalam setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjalani hidup ini dengan berbagai pilihan di dalamnya untuk tetap memegang teguh Engkau dan kehendak-Mu ketika kami memutuskan setiap keputusan atas pilihan yang kami ambil dalam kehidupan kami. Berikanlah perlindungan, penjagaan, dan penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami di hari ini ketika kami beraktivitas, bekerja, belajar, dan melakukan segala sesuatu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapak Saudara. Jaga kesehatan selalu. Tuhan menjaga, menuntun, dan menyertai kita semua.